A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatina bah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana melahirkan, ya, atau mewujudkan, ya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, ya, warahmah, rumah tangga yang tentram, ya, penuh dengan cinta dan juga penuh dengan kasih sayang. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat tema tentang menyadarkan keluarga tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Bagian dari visi, ya, atau misi keluarga Muslim, ya, adalah, ya, bagaimana, ya, menjadikan akhirat, ya, sebagai tujuan utama. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas, ya, ayat yang ke 77, ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, ya, kebahagiaan negeri akhirat. Nah, ya, jadi visi, ya, seorang muslim ketika berbicara hidup di alam dunia, ya, adalah bagaimana di dalam kehidupan dunia ini dia bisa mendapatkan, ya, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi orang Islam itu memikirnya bagaimana biar nanti bahagia, Lalu di dunia bagaimana? Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga jangan kau lupakan bahagianmu dari kesenangan dunia. Ya, artinya apa? Di dunia ya ala kadarnya saja. Enggak ngoyo, enggak jor-joran. Ada ya alhamdulillah diterima, tidak dikasih, tidak ada ya tidak ada masalah. Ya, enggak juga anti dengan kehidupan dunia, gitu kan. Ya, dikasih kehidupan dunia dia terima, tidak dikasih pun dia tidak kemudian kecewa, ya, tidak kemudian protes sama Tuhan, tidak. Ya. Dijalani hidup, ya, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada dia. Tapi target utamanya, visi, ya, utama seorang muslim adalah bagaimana nanti dia di akhirat bisa menjadi orang yang berbahagia. Nah, visi ini sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, tentu, ya, harus disadari oleh seluruh anggota keluarga, terutama dalam konteks pasangan suami istri. Karena kalau suami dan istri tidak sejalan, ya, di dalam hal ini tidak satu prinsip, ya, di dalam hal ini, gitu, ya. Nah, ini bisa pecah kongsi. Ya, makanya di dalam sejarah kan ada sosok yang disebut sebagai istrinya Nabi Nuh, ya, dan juga istrinya Nabi Lut, Imra'ata Nuh dan Imra'ata Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut.
sebagaimana disebutkan di dalam surah Tahrim ya, kalau nggak salah ya. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin fakhanatahuma. Gitu. Keduanya istri Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu ya, keduanya berada di bawah ya, kepemimpinan, di bawah arahan orang-orang yang hamba kami yang soleh. Nabi kan suami. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin wa khanatahuma, tapi kemudian keduanya berkhianat. Jadi isi kepalanya, visinya nggak sama dengan suaminya. Ya, akhirnya apa? Allah pisahkan kan? Di dunia Allah pisahkan. Ya, ketika banjir besar datang, ya istrinya Nabi Nuh nggak ikut. Ya artinya dia disapu oleh banjir. Allah pisahkan. Ya Nabi Nuh nggak ngejatuhin talak gitu kan. Tapi Allah kan nggak redho. Kemudian dipisah. Istrinya Nabi Lut juga sama ya. Nabi Lut nggak menjatuhkan talak karena pengkhianatan istrinya, tapi kemudian Allah memisahkan. Ya, dikasih azab gitu ya. Maka istri Nabi Lut termasuk ya dari kaum Nabi Lut yang diazab. Nah, ya, jadi dalam hal ini kemudian ya harus dipahami juga ya. Kalau kita tidak sama-sama menyadari ya visi ya seorang visi keluarga muslim ya di dalam kehidupan ini, ya alamat bisa kepecah kongsi. Suaminya punya visi ini ya kita hidup mencari akhirat, ya istrinya bilang akhirat mulu bang, ya sekali kita senang-senanglah di dunia ini. Wah udah tuh susah ya. Suaminya maunya ke pengajian, istrinya maunya ke mall mulu gitu kan. Maunya ke kafe, ke pub gitu ya. Suaminya maunya ke pengajian gitu kan, ke masjid ya. Suaminya maunya umroh, istrinya maunya ya ke Amerika gitu ya. Bukan nggak boleh ke Amerika ya. Ya susah gitu kan. Ya, menyinkronkannya susah. Nah, maka kemudian dari sinilah sahabat, itu penting bagi kita untuk bisa menyadarkan pasangan kita, keluarga kita tentang hakikat kehidupan dunia. Melihat sifat dari kehidupan dunia ini ya, kalau kita lihat di dunia kan dua ya, antara kesenangan dan kesusahan ya, atau keburukan. Ya dunia itu kan dua aja itu isinya, baik dan buruk ya, susah dan senang ya. Maka itu bisa membantu dalam memecahkan berbagai masalah ya besar yang secara umum kita temui dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kekurangan atau kelemahan dalam planning ya, rencana kehidupan yang kita buat ya, maka keyakinan bahwa segala sesuatu pasti memiliki masalah atau kekurangan, ya, itu bisa memberikan kita pertolongan. Jadi ketika kita satu visi satu misi dengan keluarga kita tentang kehidupan dunia, sadar kita ya dunia ini ya beginilah sifatnya gitu kan. Ya, dunia itu jangan jor-joran ya, yang perlu jor-joran itu akhirat. Gitu kan. Maka ketika nanti ada yang luput dari kehidupan dunia kita, maka kita nggak kecewa, ya, nggak stres, ya, nggak nggak putus asa. Ya, kan ada tuh ya, karena jor-joran mencari dunia, atau itu kena banjir, ya, disapu semua. Akhirnya satu keluarga itu suami istri sama-sama stres, ya, masuk rumah sakit jiwa, ya, kehilangan harta. Tapi kalau satu frekuensi ya, istri dan suami ya tahu lah ya bahwa dunia ini hakikatnya hanyalah kesenangan sementara dan nggak perlu jor-joran. Ketika dia itu luput dari dari keluarga mereka, dia sama-sama sabar. Alah, tenang bang ya, mobil mah hilang ya misalnya. Ya karena kezaliman orang ya, dia rugi, nggak apa-apa bang, harta bisa dicari, dunia bisa kita kumpulin lagi, enak ya. Tapi kalau nggak sevisi berantem tuh abang nih, itu makanya ya, jangan taunya mau ke ibadah doang gitu ya, ya salah-salahan ya, akhirnya
jadi ribut. Nah, jadi dalam bicara kehidupan dunia ya orang Islam begitu ya. Pertimbangannya justru kalau ada apa-apa ya akhirat nih, kira-kira kalau saya kerjain ini nih, ya akhirat saya dapat nggak nih? Ya mau bisnis kayak, ya mau kerja kayak, mau apa kayak, pertimbangan utamanya ya akhirat itu. Ini saya bisa tenang nggak beribadah kepada Allah? Kalau rasanya makin membuat saya rusuh jauh dari Allah, mendingan nggak usah deh. Ya, atau istri ditanya pendapatnya sama suami, dek ini abang mau gini-gini nih, kira-kira mau tadi gimana? Kalau istri yang sadar tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat, dia akan menjadikan akhirat sebagai pertimbangan. Dia mengatakan, tunggu sebentar bang, ini kalau abang jalanin nih kayaknya sholat 5 waktu bakal ini nih bang ya, bakal ketunda-tunda nih gitu ya. Itu bisa jadi mungkin abang akan banyak bisa meninggalkan itu. Jangan nggak usah deh bang. Atau nih kalau abang jalanin nih kayak ini dekat banget nih dengan riba nih. Itu nggak usah deh bang. Kan enak tuh ya. Kalau sama-sama paham dan sadar. Jadi kalau berbicara dunia ya semua keuntungan dan kerugian dunia itu adalah soal waktu saja. Ya seorang mukmin prinsipnya begitu. Ya. Jadi nggak ngoyok dia dengan kehidupan dunia, karena bukan target dia. Dikasih kaya alhamdulillah, ya nggak dikasih kaya dia prinsipnya ya mungkin Allah belum percaya kalau kita kaya. Bisa jadi kalau kita kaya kita malah jadi ahli maksiat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kan sudah menegaskan ini di dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8 ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah ya, niscaya dia akan melihatnya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihatnya. Baik buruk yang kita kerjakan ya, dunia akhirat yang kita kejar, semua nanti akan Allah laporkan. Jadi seorang muslim ya walaupun badannya hidup di dunia tapi dia sadar, tapi dia di hatinya ya. Hatinya itu yang dia sadari adalah akhirat. Karena dia tahu bahwa dia tinggal di dalam dunia ini tidak lama, tapi hanya ada batasannya, hanya sementara. Sehingga kemudian waktu yang ada dia gunakan untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal dan abadi yang tiada ujungnya. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan bagi seorang muslim ya. Dalam satu hadis yang beliau pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, apakah arti kehidupan dunia bagiku? Ya, tidak ada kecuali seperti seorang musafir yang beristirahat di bawah sebatang pohon. Ia beristirahat hingga tubuhnya segar kemudian meninggalkannya. Ya simple lah ya dunia ini kalau kata Nabi. Ya, cuman persinggahan sementara ya, yang nggak lama ya, lagi jalan kemudian badan capek ya, istirahat di bawah sebatang pohon, tidur sebentar udah seger jalan lagi nah, gitu kan ya, jadi dunia ini ya bukan tujuan utama tapi hanya sebatas pelampiasan ya, persinggahan ya. Makanya jangan terlalu diseriusin gitu kan. Nah, dapatnya jangan terlalu diseriusin, hilangnya juga terlalu diseriusin. Kalau dapatnya terlalu diseriusin ya nanti kalau hilang ya stres gitu kan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan kepada kita bagaimana menimbang kehidupan dunia ini ya, yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-77. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Nah, katakanlah kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi ketika kita sadar bahwa kesenangan dunia ini sebentar dan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi, maka kemudian kita akan punya ngerem ketika kemudian waktu kita lebih banyak condong habis untuk kehidupan duniawi yang sifatnya sementara dan mengarahkan kepada kemaksiatan ya. Ciri duniawi itu kan artinya apa? Ujung-ujungnya kemudian kita lupa Allah. Nah itulah ya.
Tapi kalau ujung-ujungnya nggak bikin kita lupa Allah, ya, dengan bisnis yang kita jalankan kita semakin dekat dengan Allah, makin rajin pergi ke Baitullah, ya, makin banyak sedekah, ya bagus. Itu bukan kehidupan duniawi, itu kehidupan akhirat namanya. Nah, ya. Allah juga menyebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya hanyalah kesenangan yang sedikit. Sehappy-happynya kita hidup di dunia, ya paling lama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tidak akan abadi. Sesusah-susahnya kita di dunia itu tadi, ya, hanya 60, 70, 80, 90, 100 juga udah jarang. 100 tahun, ya. Maka enggak usah gusar ketika di dunia ini, ya, Allah uji dengan kesusahan. Ya, atau jangan terlalu berbangga dengan kenikmatan yang Allah ujikan kepada kita, ya, kesenangan dunia itu, ya, harta melimpah, ya, mobil banyak, ya, apalagi ya, rumah di mana-mana, tanah, ya, properti macam-macam. Jangan berbangga dulu gitu kan, jangan kemudian keburu keburu happy, ya, berlebih-lebihan. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu hanyalah sebentar, tidak akan lama. Ya. Dan karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, ketika kita berbicara bagaimana menyadarkan, ya, pasangan kita, ya, atau anggota keluarga kita tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat, ya, maka ada beberapa hal yang harus menjadi nasihat, ya, menjadi prinsip bersama, ya. Bahwa yang pertama, memahami segala sesuatu dalam kehidupan ini terbatas dan hanya sementara. Ya. Bahkan bisa membuat kita tidak bersyukur, ya, atau mungkin bangga dan sombong ketika kita mencapai dan mendapatkan sebuah titik keberhasilan, ya. Jadi ketika kita tidak menyadari, tidak memahami bahwa kehidupan dunia ini terbatas dan sementara, ya, maka kemudian, ya itu tadi, ya, kita kejar itu. Nah, jadi ini disadarkan kepada anggota keluarga. Ya, kamu kejar cita-cita kamu jadi dokter, jadi tentara, jadi insinyur, jadi apa salah. Tapi ingat, nak, ada kehidupan yang lebih abadi dibandingkan kehidupan kita. Ya, jangan kamu jadikan, ya, upaya kamu, kesungguhan kamu mengejar cita-cita kamu kemudian menjauhkan kamu dari Allah, membuat kamu lalai bahwa ada kehidupan yang abadi. Apa bukti indikasi kita lalai? Ya, yaitu tadi, terjerumus ke dalam kemaksiatan dan melupakan ketaatan kepada Allah. Ya, kalau kemudian kita memilih maksiat daripada taat kepada Allah, itu lalai namanya, kan. Maka ini akan kita jadikan kesadaran bersama, ya. Demikian juga, ya, kita nasihati anak-anak kita, ya, bahwa, ya, keluarga kita, bahwa dunia ini hanyalah ujian, ya, yang hasilnya akan kita rasakan di akhirat. Ibarat anak sekolah, ya, kita menapaki jenjang SD, SMP, SMA, kemudian nanti perkuliahan. Dari hasil itu semua nanti, ya, kita akan mendapatkan kemudahan untuk bekerja, berusaha lah gitu kan. Akhirnya dapat kesenangan. Bisalah, ya, mencukupi diri, keluarga, katakanlah begitu. Idealnya kan kalau udah berpendidikan nanti jadi kaya gitu, ya. Teorinya kan begitu, walaupun nggak begitu juga gitu, ya. Tetapi teorinya kan begitu. Nah, maka dunia juga sama, ya, kehidupan juga sama, ya. Dunia ini hanyalah ujian. Ya, ketika kita berhasil melewati ujian-ujian ini, ya, apalagi ujiannya adalah bentuknya adalah kesenangan, ya, maka sesungguhnya, ya, ya, kita tidak boleh gagal menghadapi ujian ini. Jangan sampai tidak naik kelas, jangan sampai kemudian tinggal kelas, jangan sampai kemudian gagal, fail. Kalau setiap diuji Allah, ya, dengan kesenangan dunia kita berhasil melewatinya, tetap dekat-dekat dengan Allah, maka nanti, ya, kesenangan hakiki akan kita dapatkan ketika kita sudah pindah alam.
Ya, itu yang harus kita obrolkan juga kepada anak kita, kepada keluarga kita. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga yang perlu dipahami, disadari adalah bahwa apa yang yang Allah berikan kepada orang lain belum tentu baik untuk kita, ya, dalam urusan dunia itu ya. Jadi apa yang dimiliki orang lain belum tentu baik untuk kita. Nah, sehingga kemudian kita nggak boleh cemburu, nggak boleh iri dengki, gitu kan. Nah, jadi mandangnya itu, ya itu tadi, memandang Allah, bukan memandang apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, mungkin punya saudara ya lebih kaya, lebih makmur, ya. Maka kita nggak perlu kemudian ya cemburu gitu kan. Kenapa? Ya, karena bisa jadi kekayaan itu belum tentu ya sampai ke kitanya jadi baik. Ya gitu aja. Ya, hakikatnya kan begitu ya. Karena kalau kita perhatikan sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita nggak punya pikiran begitu, wah yang ada kita mudah sekali tersulut untuk cemburu, ya, hasad, iri, dengki dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita, orang lain, gitu kan. Sehingga kemudian dijadikan sebagai perbandingan, menyebabkan cekcok dalam rumah tangga. Abang gimana sih? Lihat si A, si B, mobilnya udah begini, wah, gitu kan. Akhirnya suami disuruh korupsi kan. Banyak itu ya, suami-suami yang korupsi gara-gara istri itu kan. Ketangkap KPK, di penjara suaminya bukan istrinya. Begitu. Mana mau istrinya di penjara, gitu kan. Padahal yang nyuruh korupsi istrinya. Nah ini yang benar kita harus paham. Jadi ketika suami tidak mau istrinya menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan dan dosa dalam urusan dunia, sadarkan dia, adinda, kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, abang insyaallah maksimal ikhtiar, usaha cari uang, cari nafkah, supaya keluarga kita bisa hidup senang. Tapi kalau kemudian patokannya, acuannya adalah orang lain, adinda, anak-anakku harus ingat, apa yang Allah berikan kepada orang belum tentu baik untuk kita. Karena kekuatan kita beda-beda. Oh, abang kita dikasih kaya, dia mah bagus ya. Orang yang nggak cenderung ke perempuan. Nah, kalau abang nih, kalau saya nih suami kamu dikasih kaya, bisa jadi saya kawin lagi, ya ujung-ujung kamu sengsara kan. Gitu ya. Itu sadarin begitu, supaya kemudian istri paham. Suaminya begini-gini aja, mungkin kalau dikasih kaya nanti dia kena narkoba, gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak merasa bersedih dengan apa yang luput dari kehidupan kita, dari kesenangan dunia. Ya kalau kita lihat banyak lah ya sahabat hadirin kan. Kalau saya suka kadang kalau lagi jalan suka merhatiin di sudut-sudut pasar gitu kan, di gang-gang gitu ya, kadang-kadang maaf ya, bukan merendahkan profesi ya, abang-abang tukang beca, tukang ojek, kadang-kadang nungguin penumpang sambil main judi gitu. Apalagi ada judi online gitu. Akhirnya saya pikir, ya Allah, gimana kalau dikasih kaya gitu ya, dikasih duit dikit aja udah habis buat main judi ya. Kadang-kadang dipakai pesta miras ya. Nah, bahkan nauzubillah ya, dapat duit dikit dipakai pergi buat pelacuran ya. Baru dikasih lebih dikit sama tuh lagi, gimana kalau dikasih kaya, dikasih duit banyak ya, ngerusak. Nah, itu kemudian ya kita harus sadar diri juga lah ya, sehingga kita tidak marah, protes ya, dengan kehidupan yang kita jalani. Kok tidak, saya tidak sekaya orang lain ya Allah, tidak sesenang orang lain ya Allah. Ya Allah tahulah ya kekuatan kita sampai di mana, Allah tahu ya yang terbaik buat kita. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin imam penundur, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.